Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, jumpa lagi dengan kami dalam kisah nyata dengan judul Rintihan Anak Tiri. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan jalan pencet subscribe serta bagikan kepada teman, sahabat, atau karib lainnya agar kami dapat lebih mengembangkan channel ini. Nah sobat, marilah kita simak video berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Entah di masa sekarang ini, apakah masih ada kejadian seperti dalam kisah yang akan saya sampaikan. Semoga saja tidak ada lagi anak yang merasakan penderitaan seperti kisah yang akan saya sampaikan ini. Kisah ini dimulai dengan kehidupan di sebuah desa, di mana ada sebuah keluarga yang boleh dibilang serba berkecukupan. Ia memiliki 2 orang putra yang masih sangat kecil, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Hingga di suatu waktu, sang ibu mengandung anak ketiga. Tapi karena kondisi sang ibu yang kurang sehat, setelah melahirkan, sang ibunya pun meninggal dunia. Meninggalkan anak perempuan yang waktu itu baru berumur 6 tahun. Sedangkan anak keduanya, laki-laki, baru berumur 3 tahun. Sebelum meninggal, sang ibu pernah berpesan kepada anaknya, "Ina, ibu minta tolong jaga adik-adikmu dengan baik, karena ibu merasa ibu sudah tidak sanggup bersama dengan kalian lagi. Ibu ingin kalian saling menjaga apapun yang terjadi." Kini sang kakak harus merawat adik-adiknya karena sang ayah selalu sibuk dengan pekerjaan di pemerintahannya waktu itu. Atas anjuran pihak keluarga dan melihat anak-anaknya yang masih sangat kecil, akhirnya sang ayah menikah lagi dengan gadis dari desa tetangga. Semula mereka merasa senang karena akan memiliki seorang ibu lagi yang akan mengurus dan merawat mereka hingga mereka dewasa. Namun, apa yang mereka harapkan sangatlah berbeda. Sosok ibu yang mereka rindukan malah menjadi petaka dan menimbulkan luka yang sangat dalam. Sang ibu kerap memarahi dan memukul sang kakak karena lambat dalam mengerjakan sesuatu atau karena hal yang sepele. Sang adik selalu dimarahi, bahkan dipukul kala menangis karena lapar atau merasa ada yang sakit. Hingga suatu hari, ketika sang kakak terlambat bangun, ibunya datang dengan membawa sapu di tangannya seraya berteriak, "Ina, hari gini belum bangun juga? Ayo cepat bangun, dasar anak malas." Belum lagi ketika sang adik mengompol tempat tidur, ibunya malah menenggelamkan kepalanya dalam air ompolnya. Adik menangis dengan terseduh. "Ampun bu, ampun." Ngompol-ngompol deh itu, hah? Gede-gede ngompol wae. Nyes akunya nih, Kata ibu sambil memarahi adik. Kalau memasak makanan, anak-anaknya tidak pernah diberinya. Lemari makanan selalu terkunci. Mereka makan selalu di alas dan itu pun tidak seberapa. Padahal sang ayah selalu membelikan persediaan makanan yang cukup tiap bulannya. Mereka tidak berani mengadukan perlakuan ibu tirinya pada sang ayah, karena mereka takut dipukuli setelahnya tanpa ampun. Dan sang ayah tidak pernah mengetahui perlakuan istrinya terhadap anak-anaknya. Pernah
suatu hari adik bungsunya menangis tidak berhenti. Entah apa yang ia rasakan. Ibu tirinya bukannya memangku untuk mendiamkannya, malah memukul dan menyuapkan sambal ke mulut sang adik. Hih, iya budak tengan curi koe pegawaian anak gandeng. Hardiknya pada adik bayi. Rek cicing mual, lamun tedek cicing diberi sambal yuk. Lanjutnya. Waktu itu, sang kakak hanya dapat menangis melihat adiknya diperlakukan demikian. Dan beberapa hari kemudian, adik bungsunya yang baru berusia beberapa bulan itu pun meninggal dunia. Mungkin itu jalan yang terbaik, tapi tetap membuat sang kakak menjadi membenci ibu tirinya. Karena ia menganggap karena dialah yang telah membuat adiknya meninggal. Ibu, kau kejam. Kau telah membuat adikku meninggal. Aku tidak rela kau bersama ayah. Sampai kapanpun aku tidak akan mengakuimu sebagai ibuku. Rintihnya dalam hati sang kakak. Hari demi hari terus berganti. Waktu demi waktu terus berlalu. Namun, perlakuan ibu tirinya tak kunjung berubah. Sang kakak yang baru berumur 16 tahun dipaksa menikah oleh ibu tirinya. Ina, mana tegas lain budak letik deui, malah geus wayah kawin. Nah, mana terek salilana ngaribokeun kolot. Tapi mah, Ina masih hayang sakola, kataku. Ari maneh di bejaanku kolot kalah ngalawan. Hayang doraka. Lain gitu mah. Maksud Ina. Belum sempat aku berkata, ibu tiriku sudah menghardikku. Gus, ulah loba omong. Lamun maneh teu nurut ka kolot, tempokeun, rasakeun ku adinya neh. Ma, geus diputuskeun, maneh kudu kawin akhir bulan ieu, kata ibu sambil berlalu ke kamarnya. Dengan hati sedih, Ina sang kakak hanya dapat menjerit dan merintih dalam hatinya. Ibu, mengapa nasibku seperti ini? Mengapa aku tidak ikut saja denganmu? Apa sebenarnya yang telah Allah rencanakan dalam hidupku? Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan dalam menjalani hidup ini. Hamba yakin Engkau telah memiliki rencana sendiri. Demi menyelamatkan sang adik dari siksaan ibu tirinya, akhirnya ia terpaksa menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya. Setelah menikah, sang gadis dibawa ke rumah suaminya. Dengan berat hati, sang kakak melepas sang adik. Imam, jagalah dirimu baik-baik. Jangan membuat ibu marah. Kau tahu sendiri bagaimana kalau kita melawan kehendaknya. Kau bersabarlah. Kakak janji suatu saat akan membawamu pergi dari sini, ujarnya pada sang adik. Sang kakak tinggal di rumah suaminya. Seminggu, sebulan, setahun, dan kini 2 tahun telah berlalu. Namun, di antara mereka sama sekali tidak ada rasa cinta. Itu membuat rumah tangga sang kakak mulai goyah, dan akhirnya mereka sepakat untuk berpisah. Sang kakak kembali ke rumah orang tuanya. Namun, setibanya di rumah, ibunya sangat murka. nah hamane make balik awewe lamun geus kawin terus balik ka kolotna nandakeun awewe nu teu bener. Lamun bener mah rek naon make balik ka imah. Mendengar perkataan tersebut, akhirnya sang kakak memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Aku tak ingin membuat ayah malu, tapi aku tidak mungkin kembali pada suamiku. Karena aku dan suamiku telah sepakat dan kami telah berpisah dengan baik-baik. Kalau begitu, lebih baik aku Jakarta saja bersama Bibi.
hitung-hitung mencari pengalaman Jakarta. Suatu hari, Ina sang kakak berbicara pada adiknya. Imam, kakak tidak dapat tinggal di sini. Kakak akan pergi ke rumah bibi di Jakarta. Kalau begitu, Imam juga akan ikut dengan kakak kemanapun kakak pergi. Imam sudah tidak ingin tinggal lagi di sini. Kak, bawa Imam juga ya. Karena merasa khawatir dengan adiknya, ia pun akhirnya membawa sang adik ikut bersamanya. Setibanya di Jakarta, mereka membantu bibinya yang membuka warung nasi. Mereka sangat senang karena telah merasa bebas dari beban. Karena perasaan itulah yang membuat mereka bersemangat dalam bekerja. Setelah beberapa tahun kemudian, sang adik mendapatkan pekerjaannya sendiri. Dengan penuh semangat, ia memberikan kabar bahagia itu pada kakaknya. Kakak, alhamdulillah kak, saya mendapat panggilan kerja. Kata Imam sang adik. Alhamdulillah Imam, sekarang kamu sudah memiliki pekerjaan tetap. Iya kak, dan kakak tidak usah lagi bekerja di warung makan. Tidak Imam, kakak akan terus bekerja supaya kakak dapat melupakan masa lalu dan bisa menghibur diri dengan kesibukan. Kau bekerjalah dengan giat dan jujur, karena telah kau juga akan memiliki keluarga sendiri. Kakak tidak ingin merepotkanmu, Ujarnya pada sang adik. Hari terus berganti, bulan bagai berlari. Tak terasa setahun telah berlalu. Sang adik telah mendapat pekerjaan tetap dan hidupnya pun kini telah mapan. Lalu, bagaimana dengan sang kakak? Nah sobat, kini kita ikut terus bagaimana perjalanan hidup sang kakak selanjutnya. Beberapa tahun kemudian, ada seorang pemuda yang menaruh hati pada sang kakak. Tapi sang kakak masih merasa trauma dengan pernikahannya dulu. Imam berkata, maaf kak, bukannya aku tidak suka pada kakak, tapi Tapi kenapa deh Ima? sang pemuda bertanya pada Ima. kak, kakak tahu sendiri bahwa aku sudah pernah menikah. Aku takut orang tuamu tidak akan setuju. Jawab Ima. Dek Ima, yang akan menikah itu aku, bukan orang tuaku. Aku yang akan menjalani hidup bersamamu. Aku ikhlas dengan keberadaanmu. Dan aku ingin kita dapat berbagi suka maupun duka. Semoga Allah merestui. Lagi pula, aku sudah bicara dengan kedua orang tuaku. Lalu, apa kata mereka? Jawab Ima. Dengan tersenyum, sang pemuda berkata, Alhamdulillah, mereka merestui kita. Jawabnya. Dengan mata berkaca-kaca menahan haru. Akhirnya, Ima pun berkata, Baiklah, kalau kau tidak merasa keberatan dengan keadaanku, dan orang tuamu pun sudah setuju, aku hanya dapat berterima kasih. Karena kau sudah bersedia untuk menjadi imamku dan menjagaku di kemudian hari. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah. Dan akhirnya, hidup dengan bahagia. Nah sobat, dari kisah tersebut dapat kita ambil suatu pelajaran agar kita senantiasa bersabar dan selalu bertawakal. Allah tidak akan memberikan ujian yang tidak dapat kita lalui, dan Allah akan membalas setiap amal kebaikan kita.
Seiring dengan tamatnya video ini, semoga dapat menjadikan hiburan dan dapat kita ambil makna yang terkandung di dalamnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.